Selamat datang di Reaksi Ayah, di mana gue dan Ayah akan mereaksikan video-video yang belakangan ini men-challenge pemikiran kita ya. Jadi bikin kita jadi mau memikirkan lebih tentang kehidupan, tentang aspek-aspek yang ada di sekitar kita. Ya. Ini kan langsung aja kita ke video pertama. Muhammad sendiri memang pernah mengatakan bahwa umat Islam itu akan hancur seperti umat-umat sebelumnya gara-gara sifat asobiyah. Asobiyah itu apa? Fanatik buta terhadap kelompoknya. Jadi orang-orang Islam itu nanti akan bikin kelompok-kelompok, kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, kelompok itu. Kemudian mereka asobiyah, mereka fanatik terhadap kelompoknya. Mereka menganggap kelompok yang lainnya itu salah dan sebagainya. Nah, Islam hancur itu gara-gara itu, dan Nabi memang sudah meramalkan sejak zaman dulu akan menjadi seperti itu. Maka siapapun di antara baraya yang ikut-ikutan dalam kelompok itu kemudian asobiah dan mengkafir-kafirkan orang lain, dialah barayalah yang sudah menghancurkan Islam dari dalam menurut Nabi Muhammad sendiri. Gimana pendapat Ayah? Ya, Tentang asobiah. ya. Memang asobia itu pasti akan membuat kita akhirnya pecah, ya kan? Terpecah-pecah, terus fanatik dengan kelompoknya sendiri, itu tidak boleh di dalam Islam. Oh gitu ya? Nah, tapi tidak berarti bahwa nanti suatu hari Islam akan hancur karena asobia. Bukan. Nabi itu menasihati kita. Hati-hati loh, kalau nanti sampai umat ini terpecah-pecah menjadi berbagai kelompok-kelompok, kemudian kelompok satu dan kelompok lainnya saling bermusuhan, maka akan hancurlah Islam, gitu loh. Jadi itu bukan pasti akan terjadi, tapi itu adalah peringatan dari Nabi supaya kita berhati-hati, jangan sampai kita ada asobia. Asobia itu kefanatikan terhadap kelompok yang berlebihan gitu. Dan itu memang kadang-kadang membuat kita akhirnya terpecah belah, saling serang. Itu biasa. Itu menurut Ayah sih dalam berbagai kelompok apapun juga bisa terjadi seperti itu. Dan Nabi mengingatkan umat Islam itu supaya tetap bersatu padu, tidak fanatik dengan kelompoknya sendiri dan menyalahkan kelompok lain. Kalau orang fanatik kelompoknya sendiri kan seolah-olah yang lain salah semua, dia sendiri yang benar. Maksudnya kan gini kan, kalau misalnya di agama Islam kan golongan kan ada banyak kan maksudnya. Iya. Ya. Ada dari kelompok mana itu ada banyak sekali kan. Iya. Tapi kan hanya satu yang masuk surga kan sebenarnya kan. Enggak. Masa enggak? Jadi gini, itu yang perlu diralat juga. Perbedaan kelompok satu dan kelompok lain itu perbedaan yang apa? Yang sifatnya itu menyangkut hal-hal yang prinsip, substansi dari Islam. Ya pasti itu yang benar cuma satu, ya kan? Tapi dalam menafsirkan ayat-ayat Quran, dalam menafsirkan ajaran-ajaran Rasulullah, itu bisa berbeda-beda, bisa bermacam-macam. Oh gitu ya? Iya. Dan belum tentu salah gitu? Berbeda-beda itu belum tentu salah. Oh gitu ya? Tak kira kalau beda itu udah pasti salah. Enggak. Seperti jawaban soal kan A, B, C, D, E. Misalnya A, B, C, D. Jawab A ya mungkin benar. Ya, kalau dalam checkpoint itu seperti itu, ya kan? Tapi ini kan bukan. Jadi dalam beragama itu orang juga harus melihat situasi lingkungan, budaya sekitarnya, di mana Islam itu berkembang, itu bisa berbeda-beda nanti. Jadi misalnya sekarang Islam di Afrika sama Islam di Indonesia. Oh ya lain sih. Pasti berbeda. Apakah itu berarti dia salah? Tidak salah. Tapi ada hal yang prinsip apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu semua harus sama. Terus mengenai mutlaknya bahwa apa yang disampaikan Nabi itu pasti benar. Itu semua orang harus setuju, ya kan? Tapi Nabi kan selalu kalau menyampaikan sesuatu itu memberikan kesempatan kita untuk berimprovisasi, untuk berpikir lebih terbuka. Oh, oke. Iya kan? Contoh sekarang gini misalnya, Nabi itu tidak menetapkan pakaian kalau kita sholat. Oh iya betul. Yang ditetapkan sama Nabi apa? Pokoknya nutup aurat. Aurat itu mana? Aurat itu sampai, kalau laki-laki sampai di dengkul. Habis itu orang mau pakai celana boleh, mau pakai baju gamis boleh, ya kan? Mau pakai sarung juga boleh gitu loh. Kalau pakai baju kutang gimana? Kemarin sempat ada yang viral juga soalnya, teman aku juga tuh salah satunya. Dia sholat di masjid pakai baju kutang gitu. Tapi tidak apa-apa, boleh. Tutup semua. Boleh. Cuman kurang baik gitu ya. Cuman ya kita lihat juga situasi dan kondisi lingkungan kita. Cuman mungkin kurang enak dilihat aja gitu mungkin ya maksudnya. Nah, mungkin kita gitu. Iya gitu. Dan Islam itu juga memerintahkan kita supaya
bisa menghargai lingkungan, budaya setempat bagaimana harus dihargai gitu loh. Tapi ketika orang menghardik orang lain misalnya karena sesuatu yang bahkan tidak wajib gitu. Gimana pandangan ayah mengenai itu? Dosa dia. Dosa. Orang yang menghardik ini dosa. Kalau misalnya tidak melakukan yang wajib, kemudian dihardik, dosa juga? Yaitu sampaikanlah dengan kata-kata yang lemah lembut. Oh, okay. Ya, Islam menganjurkan itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini ayat Quran yang mengajarkan. Ya kan? Jadi menyeru kepada kebaikan itu dengan ilmu dan dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kamu berdebat, tidak boleh membentak-bentak, jadi dengan kata-kata yang baik. Jadi ini ajaran ini di dalam Quran nih. Kita menegur orang juga tidak boleh kasar. Sebenarnya ini berkesinambungan dengan pembicaraan kita soal asobiah tadi. Ya, sebenarnya kan. Karena kefanatikan orang misalkan yang terlalu berlebihan gitu. Kadang-kadang mengancam kelompok yang lain gitu. Yang jadi masalahnya itu sebenarnya itu kan. Iya. Nah itu tidak boleh. Asobiah tidak boleh dalam Islam. Bangga diri, ya kan? Saya adalah yang benar. Anda salah semua. Kalian semua salah. Itu tidak boleh dalam Islam. Nggak boleh begitu ya? Tidak boleh. Berarti ketika kita misalnya melihat sesuatu yang menurut kita gitu itu salah, mungkin sebaiknya kita merendahkan emosi kita dulu sejenak kali ya sebelum kita sama orang itu gitu. Iya. Sebelum kita menyampaikan, mengingatkan gitu. Iya. Kalau kita langsung melakukannya kayaknya itu nggak akan didengar yang pertama. Yang kedua jangan menimbulkan keributan aja gitu. Iya. Atau yang ketiga orang itu ngelakuin karena nggak enak aja. Iya. Bukan karena dari hatinya. Dan itu sekarang banyak terjadi begitu kan. Orang artinya merasa bahwa karena dia merasa dia benar, orang ini salah, menurut perasaan dia orang ini salah, maka dia menegurnya dengan keras. Tidak boleh kamu melakukan itu, dosa besar ini. Itu tidak boleh begitu. Jadi harus menegur dengan cara yang lemah lembut. Kalau perlu dipanggil, diajak ngomong sendiri. Tapi memang nature-nya manusia begitu sih, banyak yang apalagi di internet gitu ya maksudnya. Banyak orang yang merasa lebih pintar gitu. Padahal sebenarnya nggak ada yang didapat juga sih sebenarnya dari. Apa yang didapat emang gitu kan sebenarnya gitu kan. Dan kadang-kadang dia kurang baca juga. Ya, karena kurang baca jadi berani. Orang kalau pengetahuannya sedikit kan lebih nekat daripada orang yang pengetahuannya banyak. Orang kalau pengetahuannya luas, dia mau menegur orang juga mikir dulu. Jangan-jangan saya yang salah nih, bukan dia gitu. Iya kan? Iya benar-benar. Ada sedikit keraguan ya, benefit of the doubt bahwa oh mungkin saya yang salah kali gitu. Jangan-jangan saya yang salah ini gitu kan. Iya. Mungkin terus mundur dulu, dia buka riset dulu. Nah iya itu loh maksudnya itu loh. Iya. Tapi kalau orang yang instan terus langsung nyalahin, biasanya dia kurang baca. Kalau anak-anak sekarang bilang kurang mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh, kopinya kurang pahit ya. Nah itu. Menyebarkan kebaikan, semakin besar disebarkan, semakin besar kebaikan yang mau kita sebarkan, semakin banyak resiko yang kita hadapin, Bos. Jadi banyak yang misalnya ini mau gue angkat, gue tahu cerita sebenarnya apa ini, gue tahu, tapi resikonya terlalu besar buat gue ini. Ini pembahasannya tentang antara kebaikan dengan resiko ya. Di antara kebaikan dan resiko, yang mana yang harus diutamakan? Dua-duanya harus jadi pertimbangan. Artinya gini, ada sesuatu yang kalau kita ungkap ya, itu menimbulkan perpecahan, menimbulkan perkelahian atau pertentangan yang besar, ya kita harus hati-hati. Oh gitu ya? Iya. Tapi kan harus jujur dong kan, kalau orang baik itu orang yang jujur gitu. Ya jujur, tapi harus dipertimbangkan resikonya juga. Nah, gitu ya? Iya. Resiko terhadap kita atau resiko terhadap orang lain? Terhadap kita juga, terhadap orang lain juga. Jadi ketika kita ingin berbuat baik, kita pikir resikonya juga gitu. Ada pertimbangan resiko di situ. Tetap ada. Oh gitu ya? Kita kan harus mengamati ini, kalau saya ungkap ini siapa yang saya hadapi ini. Gitu ya. Ya kan? Dan kita suruh berdoa, minta pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang jahat. Gitu ya. Karena apa? Karena kalau mengancam keselamatan kita juga itu tidak tepat. Oh gitu ya? Tapi kalau demi keselamatan orang banyak? Itu bagus. Demi keselamatan orang banyak bagus. Tapi kalau terus itu juga mengancam keselamatan kita,
ya kita harus berpikir dulu. Gitu ya. Mungkin ada cara-cara yang bisa dilakukan. Jadi itu harus berpikir panjang gitu. Mungkin ada cara lain yang risikonya Lebih rendah. tidak ada atau lebih rendah. Gitu dan. Nah, Tapi maksudnya ada nggak Nabi Muhammad pernah misalnya mau berbuat kebaikan tapi terhenti karena resikonya tinggi misalkan gitu? itu pernah terjadi yang ayah pasti masih ingat ceritanya, yaitu ketika beberapa sahabat itu mau dibunuh kalau tetap beragama Islam, mau dibunuh. Jadi disuruh keluar dari Islam sama orang kafir Quraisy kan. Tidak mau dia, tidak mau. Nah, terus ada orang yang nyampaikan sama Nabi, ya Rasulullah, ini orang-orang ini mau dibunuh kalau dia tetap beragama Islam. Nah, Nabi tak kasih tahu sama mereka, suruh dia mengatakan dia keluar dari Islam, tidak apa-apa. Ada itu begitu ya? Ada kejadian seperti itu. Akhirnya karena waktu itu kan umat Islam masih sedikit. Oh iya. Ya kan, nah, kalau orang-orang ini dibunuh kan jadi jadi dia mengatakan bahwa dia keluar dari Islam, kan dia selamat, lepas. Setelah dia lepas kan dia bisa masuk Islam lagi. Dan ini mengatakan kepada orang-orang kafir itu bahwa dia keluar dari Islam, kan sebetulnya dia tidak keluar dari Islam. Itu menipu juga. Kayak bohong aja gitu. Gitu lah. Dan kan Tuhan Maha tahu, harusnya tahu. Iya. Seperti apa? Pasti. Gue selalu bilang, anak apalagi cowok itu harus keluar. Ya. Harus ibarat harus berantem, harus ribut, harus naik Metro Mini. Betul. Walaupun lu punya duit untuk punya supir dan beli Alphard, suruh naik Metro Mini, suruh survive, ngerti nggak? Dia harus membangun surviving skillnya. Jangan sampai teknologi ini membuat anak-anak jadi lembek. Betul. Yang harusnya jadi tough. Ya? Anak laki-laki harus disuruh keluar, suruh berantem katanya. Naik Metro Mini dan lain-lain supaya tough. Ya, kalau suruh berantem ya tidak tepat. Tapi artinya harus berani menghadapi kenyataan hidup. Betul. Suruh naik Metro Mini, lari-lari ngejar Metro Mini, ya kan? Itu bagus, saya setuju itu. Jadi hiperbola aja mungkin bilang suruh berantem tadi ya. Iya, anak laki itu memang kan hidupnya nanti akan penuh perjuangan. Jadi dia harus kuat, gitu lah. Dan harus siap menghadapi berbagai macam ancaman, berbagai macam keadaan. Dia berani menghadapi itu. Dengan dia berani menghadapi itu, maka dia akan kuat. Dan dia akan terbiasa kalau nanti suatu ketika dia menjumpai masalah yang sejenis, meskipun tidak persis sama tapi sejenis gitu. Dan itu biasanya ditemui di luar ya, di luar rumah. Nah, memang anak laki harus banyak di luar rumah untuk supaya berani gitu. Berarti kalau misalnya anak senangnya di dalam rumah terus misalnya gitu, itu sebaiknya disuruh keluar aja gitu, apa gimana? Ya suruh bergaul, suruh banyak teman. Harus banyak teman, bergaul, berpengalaman, punya teman macam-macam. Tapi dia harus punya kekuatan untuk mengendalikan diri. Ya kan? Kalau seperti ayah dulu pernah juga punya temannya ayah narkoba juga. Ada yang narkoba. Tapi kan selalu ditekankan sama orang tua, kamu bebas berteman dengan siapapun, tapi dengan syarat jangan kamu yang dikendalikan sama dia. Kalau bisa kamu mengendalikan dia. Ya kan? Nah, terus dididik juga supaya berani karena benar, takut karena salah, misalnya gitu-gitu kan. Jadi kalau salah ya jangan nekat melakukan kesalahan, misalnya gitu. Berani karena benar itu artinya jujur, bicara yang jujur. Ya sudah, habis itu dilepaskan dah. Berarti memang fondasinya harus dibangun dulu di rumah gitu ya? Iya. Fondasinya harus kuat dulu, dibangun di rumah, baru suruh keluar gitu ya? Iya. Kalau fondasinya lemah sih, aku melihat sih berbahaya itu. Oh iya. Jadi ya itu tadi kan. Jadi asal jangan kamu yang kena pengaruh sama dia. Ya soalnya aku pernah lihat juga sih ada dokter yang ngomong katanya 80% pecandu narkoba itu adalah anak yang nurut justru ya katanya. Anak yang ngikut arus katanya. Ya kan enggak kuat mentalnya. Mentalnya enggak kuat. Kalau yang keras itu malah 20% nih gitu katanya begitu. Mungkin sekali karena dia juga terlalu banyak diatur sama orang tuanya. Artinya sedikit-sedikit tanya sama orang tuanya. Oh iya. Jadi nggak bisa memutuskan sendiri. Nggak bisa memutuskan sendiri gitu. Anak itu apalagi anak laki dia harus berani menghadapi kehidupan, berani salah, ya kan? Artinya gini, orang hidup itu tidak selalu benar, kadang-kadang salah.
Tapi yang membuat orang melakukan kesalahan itu tapi dia mendapatkan manfaat dari kesalahan itu adalah dia berani menghadapi kesalahan. Dengan cara bertanggung jawab maksudnya gitu. Iya, bertanggung jawab dan tahu risiko-risiko dari kesalahan. Jadi anak itu jangan ditakut-takutin, hati-hati, banyak rampok, banyak ini, waduh, kesian kan. Akhirnya dia salah lagi, orang baik dikira rampok. Ya kan? Akhirnya dia nggak berani jalan kaki misalnya gitu, itu jadi nggak berani atau apa ya? Iya. Karena ini ya mungkin laki itu nanti yang melindungi keluarganya nanti gitu ya. Iya. Jadi kalau dianya takut gimana keluarganya gitu ya? Betul ya. Dia harus punya pengalaman juga melihat orang yang anak-anak yang nakal. Jadi dia tahu gitu kan. Dia punya pengalaman lihat orang yang kurang baik lah gitu. Sehingga dia bisa membedakan mana yang orang baik dan mana yang tidak baik gitu loh. Kalau tidak ada pengalaman kan dia sulit membedakan kan. Oh iya. Karena orang yang tidak baik itu tidak ada tulisan di sini ya. Saya tidak baik itu tidak ada gitu loh. Jadinya jadi lugu gitu ya kalau tidak mengenal banyak orang gitu ya. Iya. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya yang tersisa ialah nomormu. Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa. Nah itu tadi adalah puisi dari Joko Pinurbo. Iya. Nah, satu-satunya nomor yang dibutuhkan manusia itu ya nomornya Tuhan. Yang tidak bisa rusak gitu. Kenapa kok tidak jarang menyapa manusia kepada Tuhan? Memang manusia ini kadang-kadang itu ingatnya kepada Tuhan dikala dia sempit. Nah itu kan tidak boleh kan. Dia harus selalu ingat kepada Allah. Kenapa? Karena semua yang diberi, semua yang kita miliki ini adalah pemberian dari Allah. Tidak ada satupun yang hasil karya kita murni itu tidak ada. Bukan karena usaha kita sendiri, bukan? Ya kita usaha itu menjemput dengan cara yang baik. Tapi yang menetapkan Allah. Dan Allah itu karena memberikan nikmat sama kita luar biasa banyak. Bernapas sekarang. Orang kan kelihatannya bernapas itu sepele. Seolah-olah itu menjadi hak kita. Padahal itu tidak. Itu kan rahmatnya Allah tuh. Nah misalnya seperti itu contohnya. Nanti kalau dicabut baru kita menyapa Allah. Kenapa dicabut? Ya, seolah-olah itu milikmu. Padahal bukan, itu miliknya Allah. Ya kan? Kita ini kan tidak punya apa-apa. Semua milik Allah. Jadi ya orang harus selalu ingat itu. Kalau orang ingat, ya kan, bahwa semua ini adalah milik Allah, maka dia tidak akan sombong. Karena dia sebetulnya tidak punya apa-apa. Kedua, dia akan selalu bersyukur pada Allah. Dan jangan lupa, orang yang bersyukur itu nikmatnya akan ditambah terus sama Allah. Nah gitu. Gimana caranya kita tetap ingat kepada Allah ketika kita lagi sukses gitu? Ketika kita lagi sukses-suksesnya, di mana semua orang memuji kita bahwa kita hebat, kamu sukses karena dirimu, kamu pintar. Gimana caranya kita bisa ingat Allah kalau kayak gitu? Ya dilakukan evaluasi. Sebetulnya dia bisa sukses itu karena apa? Karena kemampuan otak saya misalnya. Nah ini otakmu ini tidak bisa bekerja kalau tidak atas rahmat Allah. Allah yang memberikan. Kamu makan dari mana rezeki? Dari kerja keras saya. Dari kerja keras itu kamu kan cuman upaya kamu kerja keras. Tapi kan kalau sama Allah tidak dikasih, kalau orang itu istilahnya kan ada yang orang yang berpandangan kalau memang orang itu menjadi kaya karena kerja keras ya, maka yang paling berhak menjadi orang kaya itu siapa? Petani-petani yang kerja dari pagi sampai sore, kadang-kadang sampai malam, ya kan? Nyatanya kan tidak selalu orang itu kaya karena kerja keras gitu loh. Semua itu kan karena kemurahan Allah. Kita harus ingat, kita misalnya sekarang kita menjadi pintar. Kan kita menjadi pintar itu betul kita ada usaha, ya kan? Tapi kalau sama Allah tidak dikasih umur, tidak dikasih sehat, ya kamu tidak bisa. Tapi yang iyanya gini sih ya, yang usaha banyak, yang kaya sedikit. Ya. Jadi yang usaha keras itu banyak sebenarnya orang. Ya. Tapi yang kaya itu, ya nggak semua orang yang usahanya keras gitu. Ya. Ada aja yang usahanya cukup keras tapi dia berhasil kaya. Ya ini kamu menjawab sendiri sekarang. Iya. Jadi makanya itu menunjukkan bahwa orang itu jangan menyombongkan usaha. Karena belum tentu kamu usaha keras, belum tentu kamu berhasil.
ada faktor penunjukan dari Tuhan juga ya. Iya. Kayak yang mana yang sukses, yang mana. Ada pertolongan dari Allah berupa rahmat, kasih sayangnya Allah. Dan kasih sayangnya Allah itu tentu akan terlimpah kepada orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Misalnya kamu sukses, kamu kan ingin dapat sukses berikutnya. Iya dong. Tidak hanya sekali itu aja kan, dapat sukses berikutnya. Nah, jadi kalau kamu mensyukuri nikmat sukses ini tadi dan menghayati betul bahwa ini atas pertolongan Allah, atas rahmat Allah, maka Allah akan bukakan lagi pintu sukses berikutnya. Di dalam semua bidang begitu. Di dalam semua kepentingan, bukan hanya pekerjaan tapi juga rumah tangga dan sebagainya, dan yang lain-lain, sukses pergaulan dan sebagainya. Jika belum punya apa-apa, jangan punya siapa-siapa. Pergilah, engkau belum pantas untuknya. Ada orang tua di rumah yang harus kau banggakan. Semua keluargamu menunggu masa jayamu. Pendamlah dulu rasa cintamu. Engkau bisa bahagia tanpa dia. Tampaknya juga tidak mengurangi kemuliaanmu. Bukankah kesyahidan menyelimuti orang-orang yang menahan rasa cintanya? Dan kau tidak perlu takut jika kematian lebih dulu menjemputmu sebelum kau bertemu dengannya. Jika belum punya apa-apa, jangan punya siapa-siapa. Ya, ini memang bahasa-bahasa filsafat ini kadang-kadang ya sulit dipahami kecuali kita ketemu sama yang membuat pernyataan itu kadang-kadang. Atau yang menulis buku. Ya sebenarnya basically ini membahas tentang jangan mencari cinta dulu, banggakan orang tuamu yang di rumah dulu aja. Orang tuamu yang di rumah menunggu kamu sukses nih sekarang, pengen lihat kamu sukses. Jadi kamu fokus aja di kerjaan, jangan memikirkan kamu mau punya siapa-siapa gitu. Kalau menurut video ini, ketika kamu belum apa-apa gitu, kalau belum sukses nggak usah nyari cewek lah gitu lah, kasarnya gitu maksudnya. Di antaranya ya. Ukuran sukses itu kan tiap orang bisa beda-beda. Ya kan, jadi kalau kamu misalnya membuat standar sendiri, kadang-kadang standar kamu itu beda dengan standar orang lain tentang sukses itu. Ya kan? Sebetulnya pegang satu hal yang saya selalu tekankan itu ya, bahwa orang yang sukses itu orang yang bahagia. Ya, jangan lupa bahagia itu ada di dalam hati kita kan, di dalam diri kita. Jadi belum tentu dikenali sama orang lain gitu loh. Bahwa kita ini bahagia apa tidak belum tentu. Jadi carilah itu, kejarlah kebahagiaan itu dengan cara apa? Melakukan hal-hal yang membuat hatimu itu senang, hatimu bahagia ya. Nah, apa di antaranya? Misalnya memberikan kepada orang. Nah, orang yang paling perlu diberikan pada awal dari kehidupan kita, perjalanan hidup kita adalah orang tua. Jadi bahagiakan orang tua dengan cara apa? Ya, dengan cara, kalau orang tua kan pasti dengan cara yang sederhana, tidak perlu berlebih-lebihan. Tergantung orang tuanya deh. Ya, tergantung orang tua, tapi tergantung anak juga kan. Nah ya, jadi memang itu subjektif. Jadi macam-macam anunya. Kalau orang tua yang mempunyai naluri sebagai orang tua yang baik ya, tentu kan dia akan bahagia jika dia anaknya itu membanggakan. Nah gitu loh. Bagaimana anak yang membanggakan? Ya subjektif juga masing-masing. Makanya orang perlu berkomunikasi sama orang tuanya, tanya, ya kan? Nah, terus di samping itu juga membuat hatinya tidak gundah. Ya itu misalnya. Kalau misalnya di sini yang dibicarakan in terms of karir gitu misalnya, tentang karir gitu. Ya kamu jangan fokus kerja dulu. Kamu ini belum sukses gitu, orang tua di rumah masih belum bangga misalnya gitu. Kan ada orang yang berpikiran demikian gitu, jadi kamu tidak usah menikah dulu gitu. Saya bagaimana? Ya bangganya orang tua itu kan harus ditanya juga. Tidak semua orang tua bangganya sama. Ada orang tua yang bangga kalau anaknya kaya. Iya Mas. Nah, ya. Ada yang bangga kalau anaknya jadi pejabat. Jadi makanya itulah bagaimana kita mengenali itu ya, orang harus berkomunikasi dengan orang tuanya gitu ya. Kalau misalnya sudah berkomunikasi atau misalnya kita melihat kayaknya belum bahagia, ya sudah, saya nanti saja kawinnya berarti. Menurut ayah gini, tidak bisa diputuskan seperti itu. Gitu ya. Nah, karena kan kadang-kadang tuntutan orang tua kan bisa berbeda juga. Ada yang tuntutannya terlalu tinggi sehingga kita mungkin tidak mampu memenuhi tuntutan itu misalnya itu kan. Tapi jangan lupa orang tua itu kan yang dicari kan bangga sama anaknya.
Misalkan ya. Iya, ya kan. Jadi anak harus bisa menjelaskan kepada orang tuanya mengenai itu. Nah, adapun kehidupan selanjutnya, ya kan, melangkah ke perkawinan dan sebagainya, itu kan juga urusan mengenai bagaimana seseorang atau anak itu memulai melangkah ke dalam satu suasana yang berbeda, menjadi calon bapak misalnya atau calon ibu dan sebagainya gitu kan. Dan itu sebetulnya juga harapannya orang tua. Salah satunya gitu ya. Salah satunya itu. Kan tidak semua orang tua itu berpikir bahwa kamu mesti kaya dulu, mesti punya rumah besar, punya mobil, punya usaha. Tapi kan anaknya ngeliat aja gitu maksudnya, nggak dikeluarkan dari kata-kata. Ya, Kita aja di rumah misalnya masih kurang ini, kurang itu. Apakah wajar kalau saya mau membuat keluarga baru, tapi rumah saya sendiri masih ada kurangnya misalnya gitu? Ya itu kan kembali lagi ke tadi kan, kurang dan tidak itu kan subjektif. Ada orang yang merasa misalnya rumahnya udah besar, udah bagus, masih kurang lagi. Kenapa? Saya mau bikin kolam renang di belakang, misalnya gitu ya kan. Kolam renang udah jadi, mau bikin apa lagi, ya kan? Jadi memang tidak ada habisnya kalau begitu itu. Tapi ketika kurangnya memang benar-benar kurang gimana? Ya kalau benar-benar kurang ya kita boleh mempertimbangkan itu, Jadi semua itu harus dipikirkan mana yang perlu didahulukan, yang mempunyai daya ungkit yang kuat. Kalau misalnya kawin itu mempunyai daya ungkit yang lebih kuat, ya sudah menikahlah. Mungkin dengan menikah tuh hatimu akan tenang, misalnya gitu kan. Terus kamu bisa memperluas lagi cakrawala berpikir, bisa sehingga kamu pekerjaan bisa maju dan sebagainya. Ya sudah. Bisa jadi lebih sukses lagi gitu ya. Ya. Atau misalnya bisa juga, wah saya kalau kawin nanti malah jadi parah kehidupan saya, ekonominya masih begini, ya. Bisa juga menunda perkawinan, ya jadi pertimbangan. Orang kalau terlalu mencintai, Pak, Allah akan menguji dia dengan apa yang dia cintai. Overthinking, terlalu berharap, nanti sedikit saja tidak diperhatikan merasa sakit hati. Karena terlalu mencintai. Sementara Rasulullah mengingatkan kita, cintai orang yang kamu cintai sekedarnya. Karena boleh jadi di suatu masa dia akan menjadi orang yang kamu benci. Gimana ya menurut saya? Kita harus mencintai seadanya aja katanya. Iya betul, tidak boleh berlebihan ya. Karena kalau berlebihan itu nanti kalau misalnya ditinggal, jadi makin sakit sekali gitu kan. Atau misalnya suatu ketika seperti tadi si Ustadz itu mengatakan, suatu ketika bisa aja kamu berbalik menjadi benci kepada dia atau dia benci kepada kamu sehingga menimbulkan rasa sakit hati. Saya ini udah luar biasa cintanya sama dia, kok dia benci sama saya misalnya gitu. Betul, sekedarnya aja, semua itu sekedarnya aja. Jadi apa menghadapi hubungan misalnya dengan istri pun juga sekedarnya aja cintanya gitu. Iya, dengan semua, dengan siapapun, dengan anak, dengan istri, dengan gitu ya, dengan anak juga ya. Iya. Merujuk ke kisah Nabi Ibrahim itu. Iya, kan Nabi Ibrahim tiba-tiba suruh menyembelih anaknya, bayangkan coba. Tapi dia kan karena dia cintanya kepada Allah jauh lebih besar daripada cinta kepada anaknya, ya dia mau melaksanakan gitu lah. Tapi sebetulnya itu juga ujian dari Allah kan. Bahwa itu sebenarnya mengajarkan bahwa kepada siapapun kita apabila cinta ya sekedarnya saja gitu. Ya kepada makhluk ya, tapi kepada Allah ya harus full cintanya. Karena Allah tidak mungkin meninggalkan kita. Tapi Nabi Muhammad kan makhluk juga. Ya Nabi Muhammad lain. Nabi Muhammad itu kelebihannya adalah bahwa dunia ini diciptakan karena akan ada Muhammad SAW. Spesial ya berarti ya? Spesial. Itu makhluk yang spesial itu. Kenapa emangnya nggak boleh kita mencintai sepenuh hati? Ya itu tadi, bukan masalah sepenuh hati. Kadang-kadang cinta itu kan banyak diisi sama nafsu juga kadang-kadang. Ya kan, kalau kita bilang nafsu itu bukan nafsu, bukan tidak mesti nafsu seks. Tapi rasa ingin memiliki yang berlebih-lebihan itu juga akan membuat orang mudah sekali dia jadi, kalau ada sesuatu yang kurang beres sedikit aja kita jadi marah, kecewa. Ya kan? Dan itu dampaknya juga tidak baik juga buat orang yang sangat dicintai ini tadi. Oh iya, benar juga sih. Iya. Benar-benar. Justru kalau terlalu dicintai malah ini ya. Iya. Malah berbahaya, malah tidak nyaman. Karena bisa jadi nanti semuanya diperhatikan itu kan. Gerak sedikit, jangan begini. Ini mesti begini. Ini begini. Nah, atau diatur-atur. Iya. Berlebihan ya. Iya.
Iya benar juga sih. Berarti memang paling ideal justru cinta yang sekedarnya justru. Sekedarnya aja. Sekedarnya. Tapi ya beneran cinta gitu ya, bukan bukan. Iya, gitu ya. iya. Kau tuh naik kapal, kau tidak kenal nahkodanya, tapi kau percaya kau akan sampai di tujuan. Kau naik pesawat, kau tidak kenal pilotnya, tapi kau yakin kau sampai di tujuan. Nah, kau di kehidupan ini, kau kenal Tuhanmu, kau tahu Dia itu, tapi kenapa kau ragu kau sampai di tujuanmu? Gitu. Gimana pendapat ya? Betul. Jadi gini, manusia kadang-kadang berpikir hanya melihat yang kelihatan aja. Yang tidak kelihatan dia kadang-kadang tidak dipikirkan. Contohnya seperti ini, keberadaan dunia dan seisinya ini. Ini kan tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan adalah yang mempunyai derajat jauh di atas dari yang barang benda-benda yang ada di dunia ini. Kalau ada manusia pintar, maka Tuhan pasti jauh lebih pintar dari manusia. Kalau ada orang kuat, Tuhan jelas jauh lebih kuat daripada manusia gitu loh. Karena Dia yang menciptakan semua alam semesta ini. Coba bayangkan sekarang ya, dunia ini diurus oleh Allah satu aja, ya kan? Semuanya seluruh dunia loh ini. Ini kan semua sistem yang bekerja itu tidak bisa dikatakan bahwa dia jalan sendiri. Semua atas kehendak Allah. Kalau orang tidak percaya bahwa itu atas kehendak Allah, maka dia mesti berpikir keras. Kenapa? Contohnya banyak hal-hal yang terjadi pada diri kita aja, itu kemarin tidak pernah terpikirkan apa yang terjadi hari ini, ya kan? Itu semua kan atas kehendak Allah. Maka kita kadang-kadang merasa apa ada ya, apa betul ya ada yang namanya Tuhan. Nah, padahal Tuhan jelas ada. Ada sesuatu yang maha agung, maha kuasa, maha kuat, maha besar, yang Dia menciptakan semua yang ada di bumi ini. Tentu yang menciptakan lebih hebat dari yang anu kan? Nah itu. Dan tujuan juga begitu. Tidak ada manusia itu, kalau manusia harus berpikir bahwa dia tidak mungkin diciptakan untuk kemudian mati jadi tanah. Pasti ada kelanjutannya. Kan ada di dalam Quran juga dijelaskan, Allah SWT menjelaskan dalam Quran, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apa kamu kira saya menciptakan kamu tuh main-main? Dan kamu tidak akan kembali kepada saya gitu loh. Di dalam ayat itu dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan dengan rencana Allah. Semua manusia tidak terkecuali. Nah, suatu hari nanti dia akan kembali lagi kepada Allah. Nah, ini tempat tujuan yang sebenarnya gitu. Mungkin orang yang ragu itu juga mempertanyakan bagaimana bisa yakin terhadap jalan Allah ketika jalan tersebut versinya ada banyak dan yang menyampaikan juga manusia. Gimana cara kita bisa yakin? Yang mana yang harus dipercayai? Kalau yang menyampaikan bukan manusia, nanti lebih tidak percaya lagi orang. Gitu ya? Iya. Kan ajaran agama ada banyak masalah yang menyampaikan. Ya kan sebagian kan dia salah. Mereka adalah tidak menyampaikan ajaran dari Tuhan, tapi ajaran yang dibuat sendiri. Gitu loh. Nah, yang benar yang mana? Yang benar adalah agama yang kita anut. Ya, tapi bahkan di agama kita sendiri pun kan banyak yang memiliki paham yang berbeda-beda. Ada yang satu bilang, oh begini jalannya lewat sini. Oh itu penafsiran aja. Nanti belok kiri, nanti di sini ada yang bilang, oh enggak bukan belok kanan, belok kiri kok. Terus nanti lurus aja nanti nyampe. Oh enggak salah. Terus kita masih lewat jalan yang mana gitu? Enggak. Yang itu pesan Allah yang itu yang berbeda-beda itu penafsirannya aja. Tapi tujuannya sama. Tujuannya sama. Sama. Kayak sekarang orang sholat misalnya, ya orang sholat. Ada yang tahiyatnya pakai tangannya gini, ada yang tidak. Ya. Itu kan tidak prinsip. Yang penting dia menyembah siapa? Menyembah Allah. Nah ini perbedaan-perbedaan ini kan penafsiran aja yang berbeda. Gitu tapi ya? Prinsipnya sama kan? Sholatnya 5 kali sehari. Ya kan? Total rokaatnya 17 rokaat. Menghadapnya sama ke kiblat. Kitab sucinya sama, Quran. Isinya ayatnya sama persis, tidak ada beda. Substansinya semua sama. Tapi pada waktu menafsirkan ini, yang sifatnya bukan dari ayat suci ya, penafsiran yang lain, hadis ya, ya hadis dan sebagainya, itu orang bisa berbeda-beda. Makanya kalau ayat tidak bisa mengatakan bahwa yang lain salah, yang benar cuma saya aja, tidak bisa. Ya semuanya benar, karena itu hanya cara penafsiran aja yang berbeda. Sedangkan substansinya sama, menyembah kepada Allah. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh